Isyarat tentang makan sahur terdapat dalam Al-Quran dan hadis berikut ini. Dan makan serta minumlah kamu sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Baqarah ayat 187. Bersahurlah, karena dalam sahur itu ada berkah. Muttafaq alaihi dari Anas. Kedua nas tersebut secara jelas menunjukkan perintah untuk makan sahur. Tapi berdasarkan praktek yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya, para ulama mujtahid sepakat bahwa perintah tersebut kadarnya sunnah, bukan wajib. Hal ini juga didukung oleh banyaknya hadis lain yang menerangkan berbagai keutamaan ibadah makan sahur, antara lain membawa berkah dan mengandung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan para malaikat serta menguatkan tubuh. Dengan demikian, ia bukanlah merupakan syarat sahnya puasa, karena tidak melaksanakannya pun tidak apa-apa. Apabila jelas dan tegas bahwa azan fajar itu dilakukan tepat pada waktunya, sesuai kalender negara tempat orang tersebut berpuasa, maka wajib atasnya meninggalkan makan dan minum seketika ia mendengar azan. Adapun jika ia mengetahui bahwa azan itu dikumandangkan sebelum masuk waktunya selama beberapa menit, atau setidak-tidaknya masih diragukan, maka ia boleh makan atau minum sehingga ia yakin akan terbitnya fajar. Pada masa sekarang, hal ini mudah diketahui dengan adanya kalender dan jam yang terdapat hampir pada setiap rumah. Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Saya makan sahur, maka apabila saya ragu-ragu saya berhenti." Ibnu Abbas menjawab, "Makanlah selama engkau ragu-ragu sehingga engkau tidak ragu-ragu lagi." Apabila makan dan minumnya karena terlupa, puasanya tidaklah batal. Makanan yang ia telan boleh dikatakan rezeki dari Allah. Namun setelah teringat bahwa ia sedang berpuasa, maka orang tersebut harus melanjutkan puasanya pada hari itu hingga saat berbuka. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa lupa bahwa ia berpuasa lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya pada waktu itu Allah memberinya makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam lafal Daruqutni dengan sanad sahih diriwayatkan, sebenarnya itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya dan tidak ada kewajiban qada atasnya. Hadis riwayat Daruqutni. Dan dalam lafal lain menurut riwayat Daruqutni, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim disebutkan, barang siapa yang berbuka puasa Ramadan karena lupa, maka tidak wajib qada atasnya dan tidak pula wajib membayar kafarat. Sesungguhnya mimpi basah tidak membatalkan puasa, sebab hal itu di luar kemampuan dan kesadaran manusia, atau merupakan perbuatan yang tidak disengaja. Begitu pula dengan mandi jinabat, tidak membatalkan puasa. Orang-orang yang akan berpuasa diperbolehkan makan dan minum dan atau bersenggama pada malam hari sampai terbit fajar atau sebelum masuk waktu sholat subuh, sebagaimana diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Sesudah waktu tersebut, seseorang diperintahkan untuk tetap berpuasa. Dalam hal ini, jika seseorang baru selesai bersenggama pada saat terbit fajar, tentu mandi junubnya hanya dapat dilakukan setelah terbit fajar atau setelah lewat waktu sholat subuh. Sesuai dengan syarat dalam ayat di atas, maka ia tetap diwajibkan berpuasa. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa diperbolehkan mandi junub setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Hukum ini diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasul dan bertanya tentang mandi junub setelah fajar, sementara Aisyah mendengarkan dari balik tirai. Kemudian Rasul menjawab bahwa beliau juga pernah mengalami hal serupa untuk menunjukkan bahwa puasa orang itu tetap sah. Ada lagi suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salmah, yaitu sesungguhnya Nabi SAW ketika masuk subuh dalam keadaan junub setelah jima kemudian mandi dan berpuasa.
Orang lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka berat berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa. Sabda Rasulullah, diberi rukhsah bagi orang lanjut usia untuk berbuka puasa dan memberi makan orang miskin setiap harinya, serta tidak ada kewajiban qada atasnya. Hadis riwayat Daruqutni dan Hakim, keduanya mensahihkan. Orang yang sakit di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa, namun wajib mengganti di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Adapun musafir, mereka adalah orang yang oleh Allah diberi keringanan untuk meninggalkan puasa sebagaimana diatur dalam ayat Al-Quran di atas dan hadis berikut. Sesungguhnya Allah menggugurkan puasa dari musafir dan separuh sholatnya, menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut juga tertera dalil bagi wanita hamil dan menyusui. Seperti musafir, mereka juga merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima ruksa untuk meninggalkan puasa. Di sini tidak dibedakan antara yang hamil, tua, atau muda, sebab umumnya kondisi mereka lemah. Begitu pula wanita menyusui. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip syariat Islam yang luwes dan bijaksana ini, mereka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Tentang penggantian puasanya, apabila puasa itu mengkhawatirkan keselamatan dirinya saja, maka mayoritas ulama membolehkan mereka tidak puasa tapi wajib mengqadanya saja tanpa membayar fidyah. Dalam hal ini kedudukan mereka sama dengan orang sakit. Kalau puasa itu mengkhawatirkan anaknya, maka mereka boleh tidak puasa, tapi ulama berbeda pendapat tentang penggantiannya. Apakah mereka hanya wajib qada atau bayar fidyah saja, atau keduanya? Dr. Yusuf Qardawi cenderung untuk memfatwakan bahwa mereka cukup membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin saja dan tidak usah mengqada. Tapi keringanan ini lebih ditunjukkan bagi wanita yang setiap tahun hamil atau menyusui sehingga tidak sempat mengqada. Misalnya pada bulan puasa tahun ini ia hamil, tahun depan menyusui, kemudian tahun depannya hamil dan menyusui lagi. Kalau wanita seperti ini diwajibkan untuk mengqada puasa, berarti harus berpuasa secara terus-menerus. Hal ini tentu saja menyulitkan, padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan. Adapun bagi pekerja berat, mereka dapat diklasifikasikan dalam dua bagian. Pertama, pekerja berat yang sifatnya kontinu sehingga tidak mempunyai waktu luang untuk mengqada lantaran sehari-hari pekerjaannya keras. Sebagai gantinya menjalankannya, mereka harus membayar fidyah sebagaimana firman Allah. Dan wajib bagi orang-orang yang berat fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Kedua, pekerja berat yang sifatnya temporer, yang masih memiliki waktu luang untuk melakukan qada. Karenanya mereka ini wajib mengqada puasanya sebagaimana orang sakit yang masih diharapkan sembuh dan musafir. Mengenai masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kafir terhadap orang yang meninggalkan salah satunya. Ada yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan salat dan tidak melakukan zakat. Dan ada pula yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan salat saja, mengingat kedudukannya yang sangat penting dalam agama. Selain juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, hal yang membedakan antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Menahan lapar, haus, dorongan seks, tidak merokok, dan segala yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan adalah pekerjaan yang sangat berat bagi orang yang tidak memiliki iman dan tidak menyadari manfaat puasa serta kerugian meninggalkannya.
Satu hari dari bulan Ramadan tidak dapat digantikan kecuali oleh satu hari dari bulan Ramadan yang lain. Sedangkan pada setiap bulan Ramadan, seorang muslim senantiasa mempunyai kewajiban berpuasa, dan kewajiban ini tidak mungkin dapat dihindarkan. Oleh karena itu, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang tidak berpuasa selama satu hari dari bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, maka tidaklah ia dapat menggantikan meskipun dengan puasa setahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Berkumur-kumur atau beristisyak dalam berwudu itu ada yang mengatakan sunnah sebagaimana mazhab 3 orang imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Ada juga yang berpendapat fardu sebagaimana Imam Ahmad yang menganggapnya sebagai bagian dari membasuh muka. Terlepas apakah hal ini sunnah atau wajib, maka berkumur dan beristisyak dalam berwudu janganlah ditinggalkan baik saat puasa ataupun tidak. Hanya saja pada waktu berpuasa janganlah memasukkan air terlalu dalam ke tenggorokan hidung seperti halnya ketika tidak berpuasa. Apabila engkau beristisyak maka bersungguh-sungguhlah kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Syafi'i, Ahmad, Imam yang keempat, dan Baihaqi. Orang yang berkumur-kumur dan melakukan istisyak saat berwudu, kemudian secara tidak sengaja ada air yang masuk ke tenggorokannya, maka puasanya tetap sah. Hal ini juga sama jika tanpa sengaja kemasukan debu, tepung, ataupun lalat yang masuk ke tenggorokannya. Semua itu merupakan ketidaksengajaan yang dimaafkan, meskipun ada sebagian ulama yang menentang pendapat ini. Begitu pula berkumur-kumur di luar wudhu juga tidak mempengaruhi kesahihan puasa asalkan airnya tidak masuk ke perut karena sengaja dan berlebihan.